Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izin memperkenalkan diri. Saya Dian Kartika Sari. Saya Afia Maulidia. Saya Ulfatul Rohmah. Saya Muhammad Faiz Safiansyah. Saya Alfi Hidayat. Kami di sini akan menjelaskan mengenai topik penjualan obat keras secara bebas di toko obat dan implikasinya terhadap hukum kesehatan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Iqmal. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi para penonton. Langsung saja, tanpa bertunggu lama-lama, kita langsung ke penjelasan. Menurut Permenkes 1993, obat adalah sediaan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi maupun keadaan patologi. Dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Nah, dalam sistem kefarmasian di Indonesia ini, obat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik, dan obat psikotropik. Yang pertama, obat bebas. Obat golongan ini relatif aman karena bisa didapat tanpa menggunakan resep dokter. Selain di apotek, juga bisa didapat di warung-warung. Penandaan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Contohnya, paracetamol. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat golongan ini juga relatif aman selama penggunanya mengikuti aturan pakai yang ada. Penandaan obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna biru dan 6 peringatan khusus. Obat ini bisa didapat tanpa menggunakan resep dokter. Contohnya, CDM. Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya bisa dibeli di apotek dengan menggunakan resep dokter. Penandaan obat keras ditandai dengan huruf angka dalam lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam. Contohnya, asam mefenamat. Yang keempat, obat narkotika. Obat golongan ini merupakan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotika memiliki simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dengan tanda tangan dokter dan disertai nomor izin praktik dokter dan tidak bisa menggunakan kopi resep. Contohnya, kodein. Yang kelima, obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku. Contohnya, obat diazepam. Regulasi penjualan obat di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum kesehatan yang bertujuan menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat bagi masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut dengan BPOM yang berwenang mengatur registrasi, distribusi, hingga peredaran obat. Setiap obat yang beredar wajib melalui proses registrasi untuk memastikan standar kualitas dan keamanan terpenuhi, serta memenuhi persyaratan label dan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku. Masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengawasan yang menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh obat keras tanpa resep dokter. Padahal, obat keras merupakan jenis obat yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan tenaga medis yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Dalam prakteknya, obat keras masih sering diperoleh secara bebas, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kesalahan dosis, reaksi alergi, hingga efek samping yang berbahaya. Secara hukum, penjualan obat keras tanpa resep dokter dapat menimbulkan implikasi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maupun penjara. Selain itu, apotek atau tenaga kefarmasian yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi berupa administratif seperti teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin operasional.
Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.